Ade Saptomo menjawab. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab. Pagi hari ini saya sudah berada di ruangan Plato, sebuah ruangan yang digunakan untuk kegiatan mahasiswa, yaitu kegiatan-kegiatan debat hukum. Nah, pada saat ini kami telah memperoleh pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di dalam masyarakat berkaitan dengan kegiatan-kegiatan tokoh-tokoh dan beberapa teman-teman profesi agar supaya mendiskusikan tentang salah satu di antaranya adalah etika profesi. Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan Ade Saptomo menjawab, pada pagi hari ini kami telah menghadirkan salah dua di antaranya. Sebelah kanan ini adalah Ibu Dr. Rika Anggraini. Beliau adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasila yang sehari-hari menekuni ilmu perundang-undangan. Kemudian sebelah kiri saya adalah Mbak Dia Tunggadewi. Beliau adalah seorang pengacara dan juga seorang dosen mengajar mata kuliah etika profesi di Fakultas Hukum Universitas Pancasila. Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara Ade Saptomo menjawab, seperti diketahui oleh publik bahwa di luar sana itu muncul fenomena beberapa orang gitu ya. Beliau ini pendidikannya tinggi, sudah mendapat status sosial yang cukup mengesankan, tetapi masyarakat pada tanya di level etika gitu. Apakah etika ini juga ada di dalam diri beliau ketika mengarungi profesi-profesi itu, beliau dikendalikan selain hukum juga etika-etika. Nah, untuk menjawab pertanyaan di seputar etika profesi, maka kedua beliau yang kami perkenalkan tadi akan memberikan kontribusinya. Nah, pertanyaan pertama akan saya arahkan ke Mbak Dia. Begini Mbak Dia, seperti apa yang baru saja saya sampaikan ya. Di Indonesia ini tingkat peradabannya kalau diukur dengan kelas pendidikan ya, itu sudah baik ya, dan bahkan sebagai negara modern atau bangsa yang beradab telah ada perkumpulan-perkumpulan asosiasi-asosiasi ya. Setiap asosiasi itu baik sudah dihukumkan, sudah diundangkan maupun belum, selalu saja memiliki etika ya, etika baik etika profesi maupun etika-etika yang sudah diperoleh selama hidup sehari-hari gitu. Mbak Dea, pertanyaan saya begini, pertanyaan ini datang dari masyarakat ya, dari masyarakat ini. Etika itu sebenarnya terbentuk dimulai dari mana ya itu ya? Sebelum, kalau negara modern ini kan terus ada undang-undang ya, jadi kalau ada undang-undang itu adalah salah satu ciri negara modern. Tetapi sebelumnya, sebelum ada negara itu juga ada etika gitu ya. Nah, kira-kira Mbak Dia bisa menjelaskan etika itu muncul kapan ya, dimulai dari mana begitu ya. Baik, terima kasih sebelumnya Prof. Ade diundang di acara ini. Saya bersama Mbak Rika, senang sekali. Koreksi sedikit Prof, kalau boleh izin, nama saya Dea Tungga Esti. Oh iya. Nanti saya harus makan bubur merah, bubur putih nih kalau ganti nama. Tapi kok rasanya saya pas pakai Dewi ya. Oh, iya. Boleh, saya dapat panggilan khusus dan semuanya dari Prof. Ade, Pak Dea Tungga Dewi. Wah, insya Allah lebih berkah gitu. Iya, amin. Baik, terima
terima kasih Prof. Ade pertanyaannya. Ya, saya concern sekali terhadap kejadian yang kita dengar baru-baru ini gitu ya, rame seseorang yang profesional di bidangnya sehingga dia ditarik untuk menjadi salah satu pimpinan di lembaga tinggi lainnya gitu. Artinya kan berarti dia cukup berprestasi di institusi sebelumnya sehingga berpindah institusi. Tetapi mungkin ada hal yang secara etika dirasa tidak pas dilakukan gitu ya Prof. Benar. Nah, kalau saya melihatnya gini Prof, bahwa memang nomor satu barangkali etika dari diri dia sendiri ketika dia dibesarkan dari lingkungan keluarganya, kemudian dia lebih besar lagi mungkin dari adat istiadat daerahnya, dan kemudian secara universalnya mungkin barangkali tidak kuat Prof dasarnya. Jadi agak tergoda gitu ya dengan hal-hal yang ya seperti itulah. Dan kedua barangkali kalau selanjutnya adalah mungkin tidak enak untuk dikatakan gitu, tapi memang masyarakat Indonesia tuh sometimes melihat sesuatu yang hedon, yang materialistis itu malah justru sesuatu yang hebat, Prof. Itu gitu yang menurut saya dianggap begitu ya. Iya, ada pandangan seperti itu gitu, bahwa orang itu tidak melihat bagaimana proses bekerja kerasnya untuk mendapatkan sesuatu, tetapi yang dilihat adalah hasil akhirnya. Yang kelihatan. Yang kelihatannya. Nah, dengan adanya pandangan yang seperti itu membuat orang itu banyak yang shortcut gitu, sepertinya sama dihargainya dengan orang yang puluhan tahun bekerja keras mendapatkan hasilnya. Ya, mungkin begitu Prof pandangan saya, Prof. Iya, memang saya melihat orang itu seakan-akan ya akan dihargai ketika apa yang diperoleh ya secara material itu akan lebih dihormati, terkesan begitu ya. Tapi proses-proses yang mereka lalui, bahwa pada saat proses-proses yang mereka lalui itu penuh etika, karena kalau tidak penuh etika sudah berhenti di jalan gitu ya. Tetapi ketika sampai di atas menjadi berubah cara menilai itu kan. Nah, artinya begini, apakah etika itu ya, itu levelnya lokal atau universal gitu ya? Kira-kira apa? Apakah etika di Indonesia itu juga akan berlaku di negara-negara asing gitu? Atau etika itu mengenal identitas? Saya rasa kalau etika mengenai ini perbuatan baik atau buruk gitu, ini berbohong itu merupakan hal yang saya rasa di negara manapun gitu akan mengakui hal yang sama, bahwa ini adalah yang. Tetapi kalau sudah dikaitkan mungkin lebih ke adat istiadat, barangkali mungkin sudah berubah antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Ya, artinya kalau etika itu diukur baik dan buruk, itu di mana-mana sama ya, orang pada tahu gitu ya. Artinya etika itu akan berjalan sendirinya di seluruh dunia ini, di permukaan bumi atau permukaan planet ini, baik dan buruk itu sama gitu ya. Tetapi ketika masuk ke profesi, nah ini mungkin malah berubah gitu kan. Mbak Rika, ini tadi sudah saya katakan ya, Mbak Dia itu sudah menyampaikan bahwa baik buruk itu sudah diajari loh sejak kecil sama orang tua ya, basisnya memang orang tua. Tetapi ketika masuk ke wilayah negara gitu, tadi kan etika keluarga, kemudian etika sosial masyarakat. Nah, ketika masuk ke negara, di negara sana itu ada profesi-profesi ya. Memang salah satu di antara ciri khas negara modern itu munculnya profesi-profesi yang berbeda-beda. Nah, apa perlu ini etika yang muncul sejak dari kecil, kalau bahasa Jawanya itu digulawentah ya, diuri-uri itu di keluarga, dan masyarakat juga mengakomodasi menjadi nilai sosial. Apa memang harus dihukumkan gitu loh, atau diundangkan gitu loh, dibuat aturan formal begitu, sehingga ada undang-undang notaris, undang-undang guru dan dosen, dan proses-proses lainnya lah, itu ada etika. Memang harus ada itu, kenapa ya? Itu, Mbak Rika. Baik, Prof. Ini berarti pertanyaan yang datang ke Prof ini cerdas ya, Prof? Atau jadi kalau misalnya kita urut-urutkan gitu ya, teman-teman semua, Prof,
Saya setuju dengan apa yang dinyatakan oleh Mbak Dea. Memang untuk etika sendiri itu kan kalau dinyatakan secara universal atau secara kontekstual tergantung kita mau memandangnya bagaimana ya Prof ya. Kalau secara kontekstual berarti kita melihat pada sisi kebudayaan. Maka tadi Prof bilang kita ini sudah diuri-uri dari awal oleh orang tua kita bagaimana kita memiliki etika. Nah memang bersamaan dengan berkembangnya negara hukum kemudian mengarah kepada negara hukum modern, semua ditandai oleh adanya undang-undang. Kemudian muncul berbagai profesi, baik di sisi penegakan hukum. Nah, kalau etika itu sendiri, Prof, memang ada yang menyatakan, saya pernah membaca juga literasinya, bahwa itu bisa disepakati. Nah akhirnya etika-etika yang mengawal para profesi itu kemudian disepakati nih oleh asosiasi yang tadi Prof bilang. Guru dan dosen memiliki asosiasi kemudian menyepakati apa sih sebenarnya etika bagi guru dan dosen. Bagi notaris, bagi advokat, semua seperti itu. Nah pertanyaannya adalah apakah itu perlu diundangkan gitu ya Prof ya. Nah undang-undang sendiri memang membutuhkan satu kesepakatan. Undang-undang sendiri dalam pembahasannya memang membutuhkan kesepakatan. Undang-undang sendiri sebenarnya berisi sebuah etika, Prof, untuk menjaga tindak tanduk kita, perilaku kita sesuai dengan rel. Kalau misalnya etika yang mengawal undang-undang itu kemudian diundangkan juga, sehingga akhirnya membuahkan suatu punishment and reward, maka kita perlu mempertanyakan sebenarnya, Prof, apakah etika itu menjadi downgrade? Turun gitu Prof, jangan-jangan nih etika sudah tidak lagi mengawal norma, padahal kan harusnya etika mengawal norma, ini malah justru etika dinormakan gitu. Iya betul. Kalau pertanyaannya harus atau tidak harus, maka kalau secara ideal seharusnya etika itu tidak perlu diundangkan lagi Prof. Tetapi kalau misalnya kita berpikir dari sebuah konsep bahwa etika itu dari sebuah kebudayaan, kemudian ada kesepakatan, bisa jadi ketika etika itu dinormakan menjadi sebuah undang-undang, pertanyaan kritisnya adalah apakah kebudayaan kita sudah bergeser sehingga perlu mengundangkan sebuah etika gitu, Prof. Lah ini persoalannya ya, ada pergeseran gitu ya. Seharusnya kan tidak perlu diformalkan ya, karena itu sudah ada di dalam hati masing-masing yang diisi, dibangun, diuri-uri mulai dari keluarga, masyarakat itu. Sehingga ketika diformalkan itu seolah-olah tidak ada bangunan etika sebelum-sebelumnya atau kurang percaya begitu kan, sehingga harus ada sanksi. Jadi begini ya, kita tahu ya, misalnya kalau ada tetangga kanan kiri atau saudara atau rekan-rekan kita sedang sakit gitu ya, itu kan sudah tergerak sebenarnya, dan kalau tidak memenuhi gerakan itu rasanya sudah nggak enak gitu. Nah, kalau dihukumkan itu konsekuensinya kan harus ada lembaga yang menegakkan. Jadi etika kok ditegakkan, kan gitu ya, harus ada sanksi. Nah, saya sependapat seperti Mbak Dia katakan tadi, ada pergeseran itu ya, pergeseran itu. Nah, sekarang pertanyaan adalah bagaimana mengembalikan itu, Mbak Dia? Mengembalikan agar supaya proses-proses etika, bangun etika ini ya, ini muncul kembali gitu ya. Gimana itu? Ya salah satu diantaranya memang pendidikan ini ya, sebelum mengajarkan pada etika profesi, munculnya etika itu harus kelihatan itu. Nah, mahasiswa ini memang sasaran yang paling pas ya untuk tempat sebagai uri-uri itu. Gimana Mbak Tia? Nah, salah satunya ini teman-teman semuanya. Acara ini saya rasa dimaksudkan Prof adalah untuk membangun dasar-dasar etika. Ketika kita mungkin sudah lupa ajaran etika yang diajarkan orang tua zaman dulu, nah ini dikembalikan lagi nih di sini dalam forum-forum seperti ini. Saya sangat sependapat kalau mungkin
tolak obat paling mujarabnya gitu mungkin dengan pendidikan ya Prof ya. Iya persis. Berarti kalau memang saya ingat ketika kecil dulu kita belajar pendidikan Pancasila tuh seperti hanya hafalan gitu, tetapi kurang memahami prosesnya seperti apa. Agak senang saya ketika zaman sekarang ini sudah agak berubah, anak-anak kecil itu diminta untuk aktif melakukan kegiatannya. Jadi ketika kita dulu apa Pancasila, sila kelima, butir ke berapa misalnya kegiatannya apa, nah mereka tuh diminta untuk melakukan kegiatan tersebut. Jadi memang pendidikan sejak dini gitu Prof, dan do and action gitu. Itu rasanya mungkin agak lebih teringat, lebih memorable dibandingkan kalau kita membaca dan seperti dulu gitu ya Prof ya. Memang ini jalannya panjang, kita prosesnya tidak bisa langsung berbalik, tetapi mungkin dari pendidikan sejak dini kemudian sampai sekarang acara-acara seperti ini. Saya ada dua kata yang bermakna dalam ya. Satu diantaranya adalah budaya tadi, yang kedua pendidikan. Saya berkali-kali di berbagai tempat dan kesempatan ya, bahkan ketika saya jadi pimpinan itu mengajarkan bahwa jangan lupa loh, kalau pendidikan itu berbeda dengan mengajar, atau pendidikan beda dengan pembelajaran lah gitu ya. Kalau pembelajaran itu menyampaikan pengetahuan, kalau pendidikan itu pembentukan karakter gitu ya. Sehingga ini jangan-jangan di dalam proses-proses pendidikan di perguruan tinggi jangan lupa juga ini pembentukan karakter gitu ya. Kalau visinya adalah bla 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 berdasarkan nilai Pancasila, nah, seperti Mbak Dia katakan. Nah, nilai Pancasila itu salah satu moda ya untuk disampaikan ini pendidikan. Nah, pendidikan itu menggunakan karakter itu, sehingga ujungnya juga etika. Kemudian budaya itu berasal dari dua kata, budi dan daya gitu ya. Jadi daya itu kekuatan, budi itu berpikir baik. Nah, jadi kalau kita menekuni, memperhatikan budaya, itu akal kita ini, nah, gitu kan, supaya arahnya itu budi, berpikir baik. Kalau pengetahuan dan berpikir baik, tinggal mengaktualisasikan saja bentuk pilihan kata-katanya, perilakunya, itu tentu baik. Nah, sekarang juga ada pertanyaan kan gitu, kok bisa hilang ya, gitu ya. Beliau-beliau ini juga sudah berpendidikan tinggi, ya sudah mendapat status sosial yang cukup mengesankan, gitu ya. Tetapi di titik-titik tertentu kok bisa tergelincir, ya tergelincir. Kok bisa tergelincir ya? Nah, gitu. Apakah itu memang tidak terus menerusnya berbudidaya tadi, gitu ya. Nah, tapi sudah Mbak Dia katakan bahwa kadang orang banyakan yang bergeser menilai seseorang itu bukan budidayanya yang bagus, bukan budaya bagus, tetapi kok nilai-nilai material gitu kan. Mungkin Mbak Rika bisa menjelaskan ya, kenapa ada pergeseran ke material ini, pengaruh-pengaruh apa itu, gitu ya. Nah, apa itu kira-kira pengaruh apa yang menjadikan rekan-rekan kita ini tergelincir bahwa materialisme itu menjadi tolok ukur kesuksesan. Memang Prof, jadi begini, mungkin saya bisa bertolak dari kehidupan sehari-hari saya Prof. Iya. Di sekeliling saya pun, di masyarakat saya atau di lingkungan sekitar saya itu akan menganggap orang dari sisi kebanyakan dia memperoleh materinya. Kan kalau misalnya kita lihat dari sisi kepemimpinan misalnya Prof, orang akan dianggap ketika dia karismatik, misalnya seperti Prof, orang akan menganggap karena Prof karismatik. Nah, itu tuh seseorang yang karismatik kemudian yang sudah kayak given itu juga ada ya Prof ya, selain karismatik juga ada yang pemberian dari Tuhan, memang dia dianggap sebagai seorang pemimpin, kemudian dari kepunyaan dia, baik dari sisi memang dia keturunan atau memang dari dia memiliki material yang banyak. Nah, orang sekarang nih setuju dengan Mbak Dea, orang sekarang lebih melihat kepada siapa yang memiliki materi yang banyak, dia akan menguasai dunia, istilahnya begitu kan Prof. Nah,
Kenapa kemudian seperti itu? Karena tadi etika secara konteks ini kan dibangun dari kebudayaan. Ketika kebudayaannya bergeser, Prof, dari yang memegang nilai-nilai, misalnya nilai-nilai luhur, kayak seperti kita di Indonesia memiliki nilai-nilai luhur Pancasila, tapi kemudian itu tergerus oleh nilai-nilai globalisasi, apalagi sekarang misalnya orang lebih melihat sesuatu yang instan. Anak saya aja, Prof, nggak mau jadi apa-apa, maunya jadi YouTuber, karena kalau lihat YouTuber itu kan kaya, arahnya ke sana. Itu kan pergeseran nilai-nilai, Prof. Kalau dulu saya memang dari dulu pengen jadi dosen, atau saudara saya pengen jadi dokter gitu, Mbak Dea. Prof, kalau sekarang nggak, maunya jadi YouTuber karena cepet kaya. Nah, pergeseran-pergeseran pandangan seperti itu kan yang juga menggerus kemudian kebudayaan kita, Prof. Sehingga akhirnya ya etika itu bukan lagi dari bagaimana kita menilai nilai baik dan buruk, kemudian itu tadi saya senang tuh Prof mengejawantah yang menjadi moral, kemudian dari akal, akhlak gitu, Prof. Sekarang udah nggak lagi seperti itu. Kalau menurut saya seperti itu. Ya. Jadi tadi pertanyaan mendasarnya adalah bagaimana kita ini mengembalikan ikut serta mengembalikan posisi yang sebenarnya supaya anak didik kita, kalau kita ada di kampus ya, nanti juga orang yang menonton diskusi kita ini juga akan sadar bahwa kita seharusnya kembali ke nilai-nilai itu ya. Kalau Mbak Dia katakan tadi Pancasila ya, orang-orang yang seumur saya ini ya, dulu tidak ada doktrinasi you harus sesuai sila pertama, kedua, ketiga, tidak ada. Tetapi mereka juga sudah berpikir, sudah berbicara, sudah berlaku sesuai dengan nilai Pancasila, gitu ya. Karena kanan kiri ini sudah mengejawantahkan tadi, sudah mengejawantahkan nilai Pancasila itu, misalnya mau makan berdoa, mau pergi berdoa, belajar pun berdoa, bangun pagi aja juga berdoa. Itu sudah jadi kehidupan sehari-hari. Way of life-nya itu seperti itu, sehingga terbentuk, tidak harus ada lembaga-lembaga ya, gitu kan. Nah, kemudian juga toleransi gitu ya, gotong royong, hidup bersama, kita bicarakan secara musyawarah. Kalau ada hitungan ya dihitung, kalau ada rembuk ya mari dirembuk untuk kepentingan bersama gitu ya. Itu sehari-hari sudah way of life. Tetapi sekarang muncul lembaga, nah, untuk mengembalikan itu memang satu poin adalah mulai bergeser. Gitu. Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman ya dalam diskusi ini, mumpung saya ingat gitu ya. Dulu atau sekarang masih bisa dilihat itu rekam jejak fosilnya begitu ya. Di kampung itu tidak ada pegawai negeri loh, Mbak Dia. Iya toh, tidak ada yang dapat gaji pasti itu, enggak ada itu. Juga jarang sekali yang berpendidikan tinggi. Tetapi beliau-beliau ini bisa bangun rumah besar, ya, dengan kategori ini rumah limasan, joglo dan sebagainya, itu di Jawa ya. Kok bisa lah pertanyaannya gitu. Tetapi sekarang ya sudah pangkatnya tinggi, pendidikannya tinggi. Itu kok tidak mampu membuat rumah, gajinya tetap loh. Ini kan, kalau sudah bergeser, nyatanya ini juga tidak bisa membuat rumah, paling-paling kredit Bapak Ibu sekalian gitu kan. Tetapi zaman dulu bapak mbah saya ini bukan pegawai negeri, itu ya, bukan orang yang memperoleh gaji yang tetap, tetapi bisa membuat. Nah, kata kuncinya ternyata ini kebersamaan gotong royong. Dulu itu membuat rumah itu dengan gotong royong jadilah. Setelah selesai gotong royong membuat rumah lainnya. Jadi kata kunci gotong royong. Ini juga mulai berkurang. Gitu kan. Nah, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan adik Sabtu menjawab, walaupun waktunya memang singkat, nanti bisa kita diskusikan ke materi-materi berikutnya. Kesimpulannya adalah telah terjadi pergeseran nilai etika, gitu ya. Pergeseran nilai etika itu sekarang proses yang dicapai oleh
beliau-beliau yang mendapat posisi status sosial tinggi ini tidak dijadikan tolak ukur, tetapi yang dijadikan tolak ukur adalah capaian akhir yang sifatnya materialistis. Kesimpulan yang kedua adalah kita sepakat mengembalikan sesuai dengan wilayah kerja kita, ini di dunia pendidikan, maka mata kuliah etika profesi etika profesi menjadi penting untuk mengembalikan hal itu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan AD Sabkom Jawab, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi masyarakat luas dan menjadikan pintu masuk untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait. Terima kasih Mbak Dea, terima kasih Mbak Ika. Mudah-mudahan pertemuan dan diskusi yang tidak lama ini bermanfaat bagi masyarakat luas. Terima kasih, sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih telah menyimak AD Sabkom menjawab. Sampai jumpa pada jawaban berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, lonceng, dan share.